Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Reva Ardika, biasa dipanggil Koko. Aku dari Prodi D4 Manajemen Keuangan Negara. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas soal nomor 1 UAS Mankeu Manajemen Keuangan di semester sebelumnya atau di semester 3 untuk angkatan 2023. Nah, kalau kita kan sekarang di semester 2 ya, adanya matkul Mankeu ini. Jadi kita bakal bedah soal yang nomor 1 terlebih dahulu. Maka dari itu, simak yuk. Nah, jika kalian perhatikan bahwa di soal nomor 1 itu merupakan gabungan antara chapter 12 dan chapter 13. Nah, untuk langkah-langkahnya itu di sini aku bakal secara simpel aja gitu ya, supaya kita paham juga. Oh iya, untuk perhitungannya kan ada beberapa rumus di e-book Titman itu. Nah, ini tuh udah dimasukin atau sudah terformat dalam tabel-tabel di Excel ini. Jadi kita tinggal masukin angka saja di kolom yang berwarna kuning. Selebihnya itu akan terisi otomatis. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Oke, nah kalau misalnya pakai rumus yang manual, ini adalah rumus-rumusnya di chapter 12 dan chapter 13. Namun karena kita nanti ujian atau UASnya bisa pakai Excel, jadi di pembahasan kali ini kita akan menggunakan perhitungan di Excel yang sudah ada formulanya di tabel-tabelnya. Oke, nah kita baca ya, langsung fokus ke yang ditandai sama angkanya yang ditebelin gitu. Soal di sini si PT Jordan ini itu bakal mengeluarkan uang untuk mengadakan mesin gitu ya, untuk pengembangan perusahaannya, memproduksi alat olahraga. Nah, harga mesinnya itu sebanyak 10 miliar. Nah, ada nggak biaya lain-lain lagi selain 10 miliar yang mempengaruhi si mesin itu tuh sampai bisa dipakai? Nah, kita bisa tahu di sini bahwa ada biaya instalasi atau pengiriman. Kemudian ada juga biaya training atau pelatihan. Nah, ini nih. Oke. Ada biaya lainnya sebelum alat itu bisa digunakan, instalasi dan training. Nah, ini masuk nantinya untuk mengetahui kita total cost atau harga perolehannya. Langsung saja ya kita masukkan ke yang warna kuning di kolom ini. Oke, harga perolehannya itu 10 berapa tadi? 10 miliar. Oke, 10 miliar. Terus instalasinya 80 juta. Kemudian biaya lainnya termasuk training gitu ya. Kalau Dosko itu sebanyak 60 juta. Oke. Nah, di sini kenapa ada langkah 2, kemudian juga di sini kalau ada langkah 1 dan langkah 3. Ini sebenarnya tergantung soal ya, teman-teman. Langkah 1 sama langkah 2 itu kita mix aja gitu. Jadi menyesuaikan dengan susunan deskripsi yang ada di soalnya, biar kita lebih enak ngisinya, terurut gitu. Oke, selanjutnya bahwa di sini itu dengan adanya mesin baru tersebut, proyeksi penjualan itu dalam unit gitu ya di sini selama 5 tahun mendatang. Oke, berarti di sini periodenya 5 tahun. Oke, berturut-turut berapa nih? 10.000. Nah, 10.000 ini itu kan harga penjualan per unit. Awas, jangan sampai keliru. Ini kita di tabel yang ini. Oke. Kita perlu baca dulu menentukan total revenue. Itu berdasarkan data penjualan kan. Tapi di sini itu
Oke, bisa dipilih. Nah, kita itu pakai yang 3. Kalau yang 1 itu peningkatan persentase dari sales awal, yang kedua itu dasarnya gitu ya, opsi-opsinya. Yang cara kedua ada peningkatan persentase dari sales sebelumnya maupun data penjualan. Nah, kita ini saat ini tuh dari data penjualan. Oke, berarti yang ketiga, dasarnya yang ketiga. Nah, di sini tadi sales unitnya adalah sebanyak 10.000 di tahun pertama. Di tahun kedua sebanyak 30.000. Tahun ketiga itu sebanyak 60.000. Tahun keempat 100.000. Dan tahun kelima itu sebanyak 120.000 unit yang terjual. Nah, harganya berapa ya tadi? Kita baca lagi, harga per unitnya berapa? Oh, harga per unitnya adalah 150.000. Kita masukkan di unit price 150.000. Oke. Karena sama ya, harganya itu tidak mengalami kenaikan maupun penurunan per tahunnya, jadi kita sama dengan tahun ke-1 aja. Jadi tinggal tarik, jebret. Nah, hasilnya sudah ada. Oke. Nah, selanjutnya kita melengkapi yang tabel ini nih, depresiasi per tahun. Ada lagi gak ya? Harusnya ada ya keterangan tambahannya. Oke, mesin ini tuh punya masa manfaat 5 tahun. Kita lanjutkan. Isi di umur ekonomis 5 tahun. Ini kita jangan disingkat aja deh, umur ekonomis. Oke, kalau residunya ada gak di sini? Oh, nggak ada residu ternyata ya. Nah ini metode strike line dengan tidak ada nilai sisa. Oke, berarti nggak ada residu. Kemudian ada apa lagi? Oh, NOC-nya, NOC net operating working capital itu sebesar 500 juta. NOC. Nah di sini nih. Ini ingat ya, NOC itu di tahun ke-0. 500 juta. Kok 500.000 sih? 500 juta. Oke. Terus ada keterangan apa lagi? Oh, asumsi pajak 25% ternyata. Pajaknya di sini ya, teman-teman. Tax rate 25%. Kemudian ada apa lagi keterangannya? Oh, required rate of return. Jadi tingkat pengembalian yang diinginkan dari proyek ini itu sebesar 12%. Oke, di sini. %. Oke. Selanjutnya. Jadi kita bahas yang A terlebih dahulu. 1A, menghitung kelayakan finansial dengan menggunakan parameter net present value. Oke, jadi intinya berarti kita ngitung NPV. Nah, kalau NPV jadi nanti kesimpulannya itu layak atau enggak gitu. Kalau NPV-nya positif itu layak, dan kalau negatif itu tidak layak diterima. Gitu, intinya gitu aja. Oke, apakah semuanya sudah kita masukkan? Oke, kemudian kita cek gitu ya, cross check. Ini kolom mana aja yang masih kosong. Oke, aset lancar ini nggak perlu diisi, nggak ada keterangannya juga di soal. Kemudian ini nggak perlu juga karena kita pakai opsi yang ketiga tadi kan, data penjualan. Oh iya, kalau ada unit price berarti harus ada COGS. Nah, untuk cross checknya ada yang kelewat atau enggak, kita bisa lihat di sini. Oh, variable costnya masih strip, fixed cost masih strip, dan COGS masih strip gitu ya. Berarti kita harus cek lagi nih ke soalnya. Apa yang kita lewatin gitu ya. Kita teliti lagi. Oh, ternyata di sini ada variable cost yang diestimasikan sebesar 60.000. Oke, variable cost per unitnya 60.000. Nah, kalau fixed cost-nya berapa sih gitu kan?
Oke. Fixed cost mana? Dan biaya fixed cost per tahun adalah 800 juta. Oke. Kita isi 800 juta. Oke. Nah, sekarang ada yang masih strip gak di tabel ini? Oh iya teman-teman. Nanti tuh yang dilampirkan di soal di LJU tuh cukup tabel yang ini aja. Nah, yang aku tandain. Bentar. Nah, yang ini nih. Jadi cukup kita ngelampirin tabel yang ini aja nulisnya. Gitu. Oke, itu salah satu triknya. Jadi jangan semua tabel ditulis, itu habislah waktu kita. Nah, di sini persentase COGS dari sales ada gak keterangannya di soal? Atau langsung angkanya? COGS, ternyata COGS-nya itu sebanyak 60% dari sales. Nah, kita buatlah 60% ini di sini nih. 60%. Nah, kita cross check lagi ke tabel yang ini ya, outputnya hasil dari perhitungan tadi yang sudah kita masukkan angka-angkanya. Di sini persentase COGS dari sales. Kita lihat ini tuh rumus dari mana? Oh, dari sini. Ini kita nggak isi karena kita pakai opsi yang ketiga ini. Kemudian apa lagi yang kosong? Operating expense lainnya ini ngambil dari mana? Oh, dari H35, kolom H nomor 35 nggak diisi karena nggak ada juga gitu kan keterangan di soalnya. Oke, hasil akhirnya adalah si NPV proyek ini sebanyak 2.838 sekian. Intinya NPV-nya itu hasilnya positif. Maka kesimpulannya adalah investasi tersebut atau investasi proyek ini tuh layak diterima karena NPV-nya bernilai positif. Oke. Nah, itu untuk jawaban nomor 1 bagian A. Oke, jika di sini kalian perhatikan bahwa nih di tahun ke-1 dan tahun kedua itu tidak dikenakan pajak. Karena si net operating income-nya ini negatif, minus. Ya kali gitu kan ya, udah rugi posisi perusahaannya. Kondisinya masih aja dipalakin atau dipajakin. Enggak dong gitu. Jadi kita mulai ngenain pajaknya di tahun ketiga aja yang 25% ini. Oke, dari NOI-nya atau net operating income sebanyak 25%. Oke, kita langsung lanjut ke soal 1B. Oke, kita lihat dulu 1B apa? Oh, kita disuruh nyusun analisis risiko. Oke. Analisis risiko dalam hal terdapat perubahan atas asumsi yang digunakan pada proyek dari proyek awal gitu ya. Kalau misalnya si value drivernya itu beberapa ada diubah. Oke, skenario 1 nih. Skenario 1 di sini jumlah unit alat olahraga yang terjual hanya 90% dari proyeksi awal. Oke. Unit alat olahraganya cuma 90% yang kejual. Kemudian biaya variabel per unit itu mengalami kenaikan sebanyak 10%. Jadi intinya kita hanya mengubah di unit yang terjual dan si variabel cost-nya aja per unit. Nah, di sini yang diubah itu hanya kolom atau tabel yang berwarna oranye saja. Dari sekian banyak perhitungan, jadi yang analisis risiko ini untuk di soal kali ini yang 1B, skenario 1 itu hanya ini saja, teman-teman. Yang diwarnai oranye saja. Ini yang diubah gitu ya. Variabel
coba ya, variable cost-nya kan asalnya 60.000 gitu ya, naik 10%, ya 60.000 ditambah 10%-nya dari 60.000. Nah ini rumusnya. Oke, kita enter. Kemudian sales unitnya itu turun gitu ya, 90%. Jadi kita tinggal klik aja di sini 90% dan otomatis ininya sudah ada rumusnya. Jadi ini tuh 1B itu simpel sebenarnya, hanya ngubah ini aja. Nah, hasilnya apa yang perlu kita input gitu ya, dengan sales yang nurun jadi 90% saja dari skenario awal dan variable cost yang naik jadi naik 10%. Oke. Nah, ini adalah hasil perhitungannya, teman-teman. Kita lihat mana ya? Di sini nih. Jadi setelah si value drivernya itu diubah beberapa, gimana sih dampaknya terhadap NPV, intinya tuh gitulah secara tersirat gitu ya soal ini. Kan ini nggak langsung gitu kan nyebutin ini tuh pengaruhnya apa gitu kan. Jadi secara tidak langsung ini tuh tetap ditanyain kayak NPV ini layak nggak sih gitu dengan adanya skenario yang diubah gitu si value drivernya. Oke. Untuk yang skenario 1 kita lihat NPV-nya itu masih positif sebanyak 482 juta sekian. Jadi masih layak gitu ya. Oke, kita lihat aja di skenario 2 bagian 1B itu jumlah unit yang terjual hanya 50% dan si biaya variabelnya meningkat sebesar 20%. Ya udah, berarti sama aja, yang diubah cuma unit terjual dan si biaya variabelnya di skenario 2 juga. Jadi kita hanya mengubah yang berwarna oranye saja. Nah, ini jadi 50% isi, selebihnya ini sudah itu otomatis terisi, dan di sini kita hanya mengisi yang 60.000 ditambah 20% dari 60.000 gitu. Karena naik 20% si variabel cost-nya. Oke. Setelah itu kita lihat nih, yang perlu diperhatikan adalah maupun di skenario 1 dan 2 itu di net operating income-nya. Awas jangan sampai kegocek. Nah, di sini. Ini kan tahun ke-1. Kalau yang skenario awal kan cuma tahun ke-1 sampai ke-2 doang yang minus. Tapi yang skenario 3 ini tahun ke-1, ke-2 dan ke-3 itu minus. Jadi, tahun ketiganya pun tidak dikenai pajak. Tahun 1, 2, 3 itu jangan dikenai pajak karena si net operating income-nya itu minus. Itu terugilah si posisi perusahaan lagi dalam keadaan rugi. Oke. Nah, kita lihat langsung ke NPV-nya. Wah, ternyata si NPV-nya ini tuh negatif ya, teman-teman, hasilnya yang ini. Jadi, kesimpulannya karena NPV-nya itu bernilai negatif, maka proyek investasi ini tidak layak diterima. Gitu. Kalau NPV-nya negatif, kita lihat ya, PI-nya pasti kurang dari 1 dan IRR-nya pasti kurang dari yang diinginkan, kurang dari 12% kan, jauh. Nah, ini malah negatif 6%. Oke. Selanjutnya, kita lihat soal 1C. Disuruh apa sih? Berikan kesimpulan dari analisis risiko yang telah dilakukan. Nah, ini merupakan kesimpulannya jika kita buatkan tabel gitu ya. Jadi skenario awal itu yang di 1A gitu ya, itu proyeknya diterima dan layak gitu ya. Ya kalau diterima berarti layak proyeknya gitu. Alasannya karena NPV positif, dampak bagi perusahaan itu ya perusahaan bakal untung. Begitupun dengan skenario yang 1. Nah, lain halnya dengan skenario yang kedua. Jadi status proyeknya ditolak karena tidak layak dan si posisi NPV-nya itu bernilai negatif, ya perusahaan rugi, ya gak usah dong, kalau gitu gak usah diterima di proyeknya. Oke, untuk soal nomor 1 pembahasannya itu cukup sekian, semoga dapat dipahami ya teman-teman dan semoga menambah wawasan kita. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.